Inilah video yang berdurasi 8 menit 30 detik yang memperlihatkan seorang remaja putri 14 tahun kelas 7 di salah satu SMPN Kota Bekasi mendapat perundungan oleh temannya. Dalam video terlihat remaja putri berinisial FN berbaju putih ini tengah didorong-dorong oleh remaja lain dan dipukul. Video kemudian berlanjut ke cuplikan kedua dan ketiga di mana korban FN mulanya diinterogasi. Dan tak berselang lama ditarik oleh pelaku kemudian langsung dipukuli secara bergantian dengan 4 remaja putri lainnya. Meski dikeroyok, korban FN melakukan perlawanan. Pasca kejadian, keluarga korban mengadukan kejadian ini ke KPAD dan Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Bekasi. Ayah korban FN, Erik Nur Arifin menjelaskan, peristiwa perundungan yang diwarnai aksi tindak kekerasan ini dilakukan oleh 4 orang teman nongkrong dari satu sekolah berbeda. Keempat orang ini berinisial IC, MG, SC, dan IP. Para pelaku ini ada yang masih pelajar dan ada yang mengalami drop out. Dibilang si IC ini, inisial IC ini katanya pernah berhubungan intim dengan salah satu pacarnya atau temannya, saya nggak tahu juga, nggak tahu persis. Dan setelah diklarifikasi pada saat anak saya dibawa ke lapangan itu sebelum pengeroyokan itu, dia bilang apa? Ditanya, lo masalahnya saya apa? Dia bilang itu karena kalau memang ada isu itu tolong datengin pacarnya itu, dia bilang. Tapi dia nggak berkenan. Berarti diduga dituduh ya Pak ya? Betul, dituduh. Justru mulainya dia ada kekerasan itu di situ, dia mulai nampar segala macam, dipaksa untuk ngaku. Padahal anak saya kalau memang ada yang diisukannya orangnya ada kan mungkin nggak jadi ini kan, nggak jadi. Jadi kekerasan fisiknya di lapangan Polres ya? Di lapangan Polres. Itu benar katanya di live-in IG juga. Betul. Jadi ketiga pelaku ini mereka melakukan kekerasan. Yang 2 itu dia memegang HP, yang 1 live streaming Instagram. Jadi pada saat dilakukan kekerasan fisik pada korban di live itu ya? Live streaming. Pak, kondisi lukanya gimana? Jadi kondisi luka anak saya tuh kemarin kan saya setelah kejadian itu hari Senin saya mulai melaporkan ke pihak berwajib Polres Bekasi. Nah itu langsung pada hari yang sama itu langsung divisum. Memang ada beberapa yang di bagian rahang ya sebelah kiri. Kalau kiri itu ada pembengkakan, di pelipis sebelah kiri juga ada luka sayat, bukan sayat sih namanya, baret ya. Sama di leher, anting anak saya hilang juga 1 mungkin karena ketarik-tarik. Sama tangan bagian itu namanya? Bagian tangan. Pelaku pada sekolah di mana Pak? Di SMP, SMA? Itu pelaku itu ada yang baru lulus SMP tahun ini, ada yang masih sekolah, ada yang DO. Saya ingin meminta keadilan aja untuk anak saya. Jadi apapun itu saya berani laporkan karena banyak orang yang simpati dengan video itu tuh kayaknya benar-benar miris saya ngelihatnya sebagai orang tua ya, anak saya dilakukan seperti itu gitu. Intinya untuk membuat jera mereka juga para pelaku, karena sesuai dengan informasi itu mereka bukan sekali 2 kali melakukan hal itu. Jadi setelah saya melaporkan ke Polres Bekasi itu banyak laporan dari pihak keluarga bahwa anak saya juga pernah, saya tanya punya bukti atau tidak, dia bilang waduh saya takut untuk melapor, saya tidak punya apa-apa untuk melapor. Nah di sini saya mengedukasi juga sama orang tua supaya ayo berani kalau memang berani melapor kalau memang ada kasus seperti ini yang sama, jadi jangan sampai terulang lagi gitu. Dan P3A dan ini ada asesmen, akhirnya dia mau terbuka kayak gitu kan. Sebenarnya dari asesmen sebenarnya Bang, ini adalah terkait bagaimana hubungan pertemanan sebenarnya, pertemanan yang mereka tidak bisa menyelesaikan secara baik-baik, secara komunikasi sebenarnya.
Yang terjadi adalah pendekatan kekerasan. Yang kedua adalah kita masih melihat sebenarnya masih banyaknya geng-geng gitu ya, geng-geng yang sebenarnya tujuannya bukan mengedukasi, justru malah mendiskriminasi gitu. Itu yang kita sayangkan dan kita prihatin, dan ternyata juga melibatkan beberapa anak yang bukan cuma satu sekolah gitu, tapi ada beberapa yang sekolahnya beda-beda. Pelaku itu ternyata memang dari sekolah yang berbeda-beda. Kalau dari sisi psikologisnya gimana Bang untuk korban Bang? Iya, memang ada kondisi trauma ya, sedih, trauma. Tapi tadi setelah asesmen pas kita tanya gimana kondisi kamu, ya udah agak enak kan Pak, karena udah bisa bercerita. Terus mereka juga udah agak enak. Kenapa? Karena ada yang mengawal, ada yang melindungi gitu. Karena kan hari ini takutnya adalah ketika dia bercerita, dia melapor akan dapat ancaman kayak gitu. Itu yang harus kita berikan pemahaman kepada hari ini korban-korban kekerasan anak gitu, lapor, ngadu gitu. Hari ini anak-anak itu dilindungi oleh Komisi Perlindungan Anak, oleh bahkan negara hari ini melindungi kayak gitu. Dan saya senang masih ada yang berani speak up sebenarnya terkait kekerasan yang terjadi hari ini. Karena kalau ini tidak kita angkat, bisa jadi fenomena kekerasan hari ini tidak terbuka kayak gitu. Dan kita juga sangat prihatin, mungkin masih ada senioritas gitu. Itu kita khawatirkan. Kadang-kadang kenapa terjadi kekerasan, terjadi bully, karena masih ada senioritas yang orientasinya bukan senioritas secara knowledge, secara pengetahuan, tapi secara fisik. Akhirnya banyak kasus kekerasan yang tujuannya adalah menyakiti, bukan membangun komunitas. Terus juga budaya kompetisi hari ini. Budaya kompetisi sangat menjadi sorotan, bahwa hari ini anak-anak bukan bicara lagi kolaborasi, kerjasama, humanisme gitu kan. Dan itu juga otokritik sebenarnya buat terkait bagaimana sistem pendidikan kita. Karena kan salah satu pembentukan karakter anak, salah satunya selain keluarga adalah pendidikan. Gitu. Bully hari ini banyak, kekerasan banyak, bisa jadi pendidikan kita hari ini tidak mengarah pada bagaimana pembentukan karakter anak kita hari ini. Polres Kota Bekasi untuk melakukan BAP pendampingan, kita hari ini dampingi langsung, kita meluncur hari ini ke sana, KPAD mendampingi. Terus juga kita hari ini juga akan dengan KPAD, dengan Polres akan koordinasi ketika nanti anak-anak yang sebagai pelaku dipanggil, kita juga akan dampingi, karena anak pelaku pun mereka juga berhak juga mendapatkan pendampingan dari Komisi Perlindungan Anak. Ia mengungkap peristiwa ini bermula saat anaknya FN diisukan telah menebar fitnah terkait temannya yang telah berbuat tak senonoh dengan pacarnya. Korban mengalami luka lebam di badan dan muka akibat peristiwa tersebut. Pihak Komisioner KPAD Kota Bekasi mengatakan pihaknya akan melakukan pendampingan dan memberikan asesmen. Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota, AKBP Muhammad Firdaus membenarkan peristiwa tersebut dan pihaknya akan melakukan penyelidikan. Terkait dengan kekerasan terhadap anak sekolah yang viral di media sosial itu sekarang sudah ditangani oleh unit PPA Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota. Saat ini sudah dilakukan pemeriksaan terhadap korban dan juga pelapor orang tua korban dan juga kakak korban hari ini dan saat ini sedang dilakukan pemeriksaan. Dan untuk pelakunya seperti apa nantinya, Pak? Untuk pelakunya, informasi dari korban itu merupakan kakak kelasnya yang beda sekolah. Seperti itu. Apakah nanti ada perkembangan dipanggil ke pelaku semua? Ya, pastinya nanti para pelaku itu sesuai dengan keterangan korban itu ada 6 orang. Itu nanti penyidik akan melakukan pemanggilan terhadap yang diduga pelaku.